Halo, pernah nggak sih Anda lagi nonton acara favorit atau film baru gitu, terus kepikiran, ini kok bisa ya jadi hit banget? Padahal mungkin ada acara lain yang kayaknya oke, tapi malah gagal total. Nah, hari ini kita mau coba bongkar nih rahasia di baliknya. Langsung dari bab 10 buku Hitmakers. Judul babnya aja udah bikin penasaran. Apa yang diinginkan orang? Ekonomi prediksi. Kita bakal telusuri gimana sih raksasa media kayak HBO atau NBC itu coba-coba nebak selera Anda. Kadang malah sebelum Anda sendiri tahu maunya apa. Jadi, ya fokus kita hari ini itu ngertiin gimana cara perusahaan media cari duit model bisnisnya lah. Ternyata nentuin banget jenis acara apa yang mereka berani bikin. Kenapa coba stasiun TV kayak NBC dulu mau sabar banget nungguin sitkom kayak Seinfeld yang awalnya ya nggak populer gitu kan? Atau sebaliknya, HBO kok berani banget keluar duit segitu gedenya buat serial fantasi mahal kayak Game of Thrones? Ini kan bukan cuma soal nebak selera aja ya. Dapat sekali. Ini ini jauh lebih dalam dari sekedar tebak-tebakan buah manggis lah istilahnya. Ini lebih ke gimana mereka itu membangun sebuah sistem, ya semacam ekosistem gitu, yang memungkinkan ide-ide gede dan berani itu bisa muncul, dapat kesempatan. Padahal kita semua tahulah ya, mayoritas ide baru, apalagi di industri kreatif, wah itu hampir pasti gagal. Jadi kuncinya itu di toleransi mereka sama kegagalan itu sendiri dan kemampuan buat lihat potensi emas di tempat yang orang lain mungkin lihatnya cuma batu kerikil gitu. Struktur bisnis ini, nah ini yang jadi fondasi buat acara-acara legendaris yang kita kenal sekarang. Oke. Mari kita mulai dari tantangan paling gedenya nih. Nebak apa yang bakal jadi hit itu susahnya minta ampun. Sejarah itu penuh banget contoh ide keren yang awalnya ditolak, wah mentah-mentah. Coba bayangin aja, Harry Potter buku pertamanya itu ditolak belasan penerbit loh. Atau waktu Jimmy Page bikin band baru, ada yang nyinyir gitu bilang bandnya bakal gagal kayak Led Balloon, Balon Timah. Malah jadi nama band keren, Led Zeppelin. Bahkan konsep pop idol yang jadi American Idol di Amerika dan sukses banget itu awalnya diraguin sama eksekutif Fox. Mereka nggak yakin aja gitu format kayak gitu bakal laku. Situasi kayak gini tuh mirip banget sama legenda Yunani kuno soal Cassandra. Tahu kan Putri Raja Troya itu? Dia itu punya kemampuan luar biasa buat lihat masa depan. Akurat banget dia. Udah tahu bahaya kuda Troya itu. Tapi, ya ampun, dia juga dikutuk. Nggak bakal ada satu orang pun yang percaya sama ramalannya dia. Nah, di dunia nyata, di bisnis, di budaya, orang-orang yang punya visi ke depan, yang lihat potensi di mana orang lain nggak lihat, ya sering ngalamin nasib mirip-mirip gitu. Coba pikirin, investor kayak Warren Buffett pas awal-awal. Atau sedikit orang yang udah ngasih peringatan soal krisis perumahan 2008. Mereka kan sering dianggap aneh, atau pesimis, atau bahkan gila awalnya. Tapi bukannya itu justru ironis ya? Justru karena nggak dipercaya itu, pas ramalan atau taruhan mereka bener, untungnya jadi gede banget. Ini kayak semacam paradoks gitu ya dalam ekonomi prediksi. Info atau strategi yang bener-bener visioner dan berharga itu seringnya nggak populer atau susah diterima di awal. Kalau semua orang udah setuju A atau B bakal jadi hit, ya potensi untungnya jadi kecil kan. Misalnya nih, kalau semua studio film tiba-tiba sadar buku komik itu tambang emas, wah, harga hak adaptasinya pasti langsung naik gila-gilaan. Keuntungan gede justru didapat sama mereka yang berani pasang taruhan duluan pas yang lain masih ragu-ragu gitu. Betul, betul sekali. Keuntungan terbesar itu seringnya datang dari pertaruhan yang, ya melawan arus lah, contrarian bets, yang ternyata jitu. Ini butuh keberanian, butuh keyakinan sama analisis atau intuisi sendiri, meskipun semua orang di sekitar bilang kita salah. Dan ini nggak cuma di investasi duit ya, tapi juga di industri kreatif. Terus kalau nebak itu susah dan sering nggak dipercaya, gimana caranya para hitmakers ini nemuin ide-ide juara? Apa mereka punya bola kristal gitu? Ya nggak ada bola kristal lah. Tapi mereka punya strategi. Salah satu yang paling efektif itu ya nyari di tempat-tempat yang nggak diduga. Di sudut gelap pasar gitu. Atau di komunitas niche yang spesifik. Mereka nyari yang namanya dark hits. Sesuatu yang udah ngetop di kalangan tertentu, tapi belum ketahuan orang banyak. Terus mereka bawa deh ke panggung utama. Dark hits. Kedengerannya agak misterius ya. Ada contohnya nggak biar lebih kebayang? Ada. Coba lihat ceritanya produser film Aditya Sud.
Dia nemu buku judulnya The Martian, penulisnya Andy Weir. Nah, buku ini awalnya diterbitin sendiri sama penulisnya di blog, terus mulai rame di kalangan pembaca fiksi ilmiah di Kindle-nya Amazon. Jadi ini udah jadi bestseller di pasarnya sendiri, tapi belum dilirik penerbit gede atau studio film. Sud ini jeli. Dia lihat potensi gede di cerita astronot terdampar di Mars ini. Dia gerak cepat ngamanin hak adaptasinya. Hasilnya, film The Martian yang bintangnya Matt Damon itu jadi blockbuster dunia, bahkan masuk nominasi Oscar. Dia nemu permata ini sebelum dunia sadar. Wah, keren banget. Jadi kayak nemu harta karun di tempat yang nggak disangka-sangka gitu ya? Betul. Pola yang mirip itu kejadian juga sama 50 Shades of Grey. Novel ini kan awalnya fan fiction yang populer banget di komunitas penggemar Twilight di internet. L. James nulis cerita ini, bagiin online, bangun fans loyal di niche itu. Baru deh setelah kebukti laku keras di komunitasnya, penerbit gede masuk, revisi dikit, terus meledak jadi fenomena global. Jadi, ya The Martian sama 50 Shades ini contoh dark hits yang ditemuin di luar radar mainstream, terus diangkat jadi sensasi. Para hitmakers ini matanya jeli banget lihat potensi komersial di tempat yang mungkin dianggap remeh sama industri. Oke. Dari dark hits, kita geser dikit nih ke TV. Pernah nggak sih Anda nyadar kalau jenis acara TV yang kita tonton, entah itu komedi ringan, drama kriminal yang gelap, atau fantasi gede-gedean, itu ngaruh banget dari cara stasiun TV atau platformnya cari duit. Model bisnis mereka bener-bener ngebentuk DNA konten yang mereka hasilin. Ayo deh, kita bedah lebih dalam ini. Ya, ini poin penting banget. Sebelum era streaming sekarang ini benar-benar dominan ya. Ada 3 model bisnis utama yang gede banget pengaruhnya di TV, dan masing-masing itu ngelahirin strategi konten yang beda-beda. Pertama, ada model broadcast atau siaran umum. Contoh klasiknya, ya jaringan TV gede kayak NBC, CBS, ABC di Amerika sana. Sumber duit utama mereka itu dari iklan. Karena itu, tujuan utamanya ia narik penonton sebanyak mungkin. Tiap jam tayang harus rame. Makin banyak yang nonton, makin mahal slot iklannya. Masuk akal sih, jadi mereka butuh acara yang disukain semua orang gitu ya? Yang aman, yang massal. Umumnya gitu, iya. Tapi menariknya nih, sejarah nunjukin kalau jaringan broadcast kayak NBC itu juga pernah berani ambil resiko buat talenta atau konsep yang belum jelas. Contoh paling sering disebut ya, Seinfeld. Pas pertama tayang, rating Seinfeld itu rendah banget. Banyak yang bilang aneh, acara tentang nggak ada apa-apa. Tapi ada beberapa bos di NBC, terutama satu nama, Rick Ludwin, yang percaya banget sama visinya Larry David dan Jerry Seinfeld. Mereka lihat ada sesuatu di situ. NBC mutusin buat sabar, kasih waktu acara itu buat nemuin penontonnya. Mereka tetap pesen episode baru meskipun angkanya nggak langsung bagus. Itu pertaruhan yang sabar banget ya di industri yang biasanya gila rating instan gitu. Banget. Dan kesabaran itu kebayar lunas. Seinfeld pelan-pelan tapi pasti bangun fans setia, terus meledak jadi salah satu sitkom paling sukses dan ngaruh sepanjang masa. Sama juga kayak Cheers, sitkom lain yang awalnya susah, tapi jadi legenda NBC juga. Kesabaran dan keyakinan sama kreator ini, ya meskipun nggak selalu kejadian ya, nunjukin kalau model broadcast pun kadang bisa ngasilin hit ikonik dari awal yang susah. Dan kalau udah berhasil, untungnya gede banget dan tahan lama. Termasuk dari hak siar ulang. Episode final Cheers, Seinfeld sama Frasier, spin-off-nya Cheers, itu sampai sekarang masih jadi siaran TV paling banyak ditonton di sejarah Amerika loh. Oke, itu broadcast. Terus model kedua gimana? Oh, jadi model kedua itu kabel atau TV kabel berbayar dasar. Contohnya channel kayak AMC, FX, atau TNT gitulah. Sumber duit mereka biasanya double. Sebagian dari biaya langganan yang kita bayar lewat paket kabel, mereka dapat bagian dari tagihan bulanan kita, dan sebagian lagi dari iklan yang tayang di channel mereka. Nah, tujuannya agak beda nih sama broadcast. Mereka nggak harus selalu ngejar rating paling tinggi tiap jam. Yang lebih penting buat mereka itu bikin acara yang dianggap wajib ditonton, atau buzzworthy, acara yang keren banget, unik, atau banyak diomongin orang. Sampai bikin penyedia kabel kayak First Media atau MNC Vision gitu, ngerasa harus masukin channel itu ke paket mereka. Oh, jadi kualitas sama reputasi jadi lebih penting ya daripada sekedar jumlah penonton doang? Tepat. Mereka butuh acara andalan, signature show gitu, yang bisa jadi umpan biar orang mau langganan paket kabel yang ada channel mereka. Contoh paling pas ya Mad Men di AMC. Pas awal tayang, penontonnya dikit kalau dibandingin acara di TV broadcast.
Tapi Mad Men dapat pujian kritikus luar biasa, menang banyak piala Emmy, jadi omongan di mana-mana. Acara ini langsung ngangkat citra AMC dari channel yang tadinya dikenal nayangin film lama, jadi tujuan buat nonton drama berkualitas tinggi. Suksesnya Mad Men, terus disusul Breaking Bad, bikin AMC jadi channel yang berharga banget buat penyedia kabel. Jutaan orang yang mungkin nggak pernah nonton Mad Men sekalipun, sebenarnya ikut nyumban buat acara itu lewat tagihan kabel bulanan mereka. Karena adanya acara itu, bikin AMC jadi penting di paket kabel. Jadi satu hit yang relatif kecil penontonnya bisa ngasih efek duit yang gede banget buat jaringan kabel. Wah, menarik banget ya gimana model bisnisnya bikin insentif yang beda gitu. Terus model ketiga nih, yang mungkin paling nyambung sama zaman sekarang. Model ketiga, ini dia. Premium subscription atau langganan premium. Contoh klasiknya ya HBO. Dan sekarang tentu aja raksasa streaming kayak Netflix, Disney Plus, dan lain-lain. Sumber duit mereka murni dari biaya langganan langsung dari pelanggan. Nggak ada iklan sama sekali, atau minimal itu model awalnya ya. Tujuan utama mereka itu bangun brand yang kuat banget, yang dianggap pelanggan sebagai sesuatu yang harus punya. Dan mereka rela bayar biaya langganan bulanan sendiri di luar paket kabel biasa. Mereka nggak jualan satu acara aja, tapi jualan ekspektasi. Ini loh tempatnya konten berkualitas, unik, eksklusif, yang udah dipilih bagus-bagus. Wah, tanpa tekanan iklan sama rating per jam, ini pasti ngasih mereka kebebasan lebih ya? Persis. Model ini ngasih kebebasan artistik yang jauh lebih gede buat para kreator. Mereka nggak terlalu terikat sama rating Nielsen harian atau takut nyinggung pengiklan. Mereka bisa ambil resiko yang jauh lebih gede dengan konten yang mungkin dianggap terlalu gelap, aneh, kontroversial, atau vulgar buat tayang di broadcast atau bahkan kabel biasa. Coba aja ingat The Sopranos sama anti-hero-nya, 6 Feet Under yang temanya kematian melulu, atau Girls dengan karakter utamanya yang jujur banget sampai kadang bikin gak nyaman nontonnya. HBO itu terkenal sering nolak pakai riset pasar tradisional kayak focus group buat ngetes ide acara baru. Michael Lombardo, mantan bos program HBO, pernah nyeletek soal Girls. Emangnya buat apa saya bikin fokus grup soal Girls biar si Hannah, karakter Lena Dunham, jadi lebih baik sama teman-temannya? Ini nunjukin prioritas mereka itu ke visi unik si kreator, bukan nyenengin semua orang pakai riset pasar. Nah, ini nih nyambung ke contoh yang fenomenal, Game of Thrones. Ini kan proyek ambisius banget buat HBO. Gimana ceritanya mereka berani taruhan segede itu? Game of Thrones itu studi kasus sempurna buat model premium HBO. Lombardo sendiri ngaku kalau dia sama timnya awalnya deg-degan banget. Pertama, biaya produksinya itu gila-gilaan. Setara film layar lebar kayak Lord of the Rings buat tiap musimnya. Ini investasi duit yang gede banget, bahkan buat sekelas HBO. Kedua, genre fantasi epik itu dianggap riskan banget buat citra HBO waktu itu, yang lebih dikenal sama drama kontemporer, realistis, dan dewasa. Ada takut ini malah bikin penonton setia mereka kabur. Ketiga, skala ceritanya dari buku George R.R. Martin itu luas dan rumit banget. Ratusan karakter, alurnya banyak cabang, mindahin ke TV itu tantangan gede. Tapi mereka nekat maju juga, apa yang bikin yakin tuh? Ujung-ujungnya mereka mutusin buat taruhan di dua hal. Kekuatan materi sumbernya, buku Martin kan udah punya fans fanatik. Dan visi para kreatornya, David Benioff sama D.B. Weiss, yang semangat banget mau wujudin dunia Westeros itu. HBO percaya kalau dieksekusi dengan benar, ini bisa jadi sesuatu yang beda banget dan spektakuler. Sesuatu yang nggak bisa ditawarin TV lain. Mereka kasih dukungan duit dan kebebasan kreatif yang dibutuhin. Dan taruhannya jelas kebayar lunas ya. Game of Thrones bukan cuma jadi hit, tapi fenomena budaya dunia. Persis. Game of Thrones jadi salah satu acara TV paling populer dan paling sering diomongin sepanjang masa. Narik jutaan pelanggan baru ke HBO, ngebentuk ulang brand mereka buat abad 21, dan buktiin kalau model bisnis premium mereka itu bisa banget ngedukung resiko kreatif skala gede yang hasilnya luar biasa. Ini nguatin strategi jangka panjang HBO. Tarik talenta terbaik dengan janji kebebasan kreatif yang nantinya ngasilin konten berkualitas tinggi yang bikin pelanggan rela bayar mahal. Selain 3 model utama tadi, ada pendekatan menarik juga dari channel kayak FX. Mereka kayak punya resep sendiri gitu ya? Iya, Nicole Clemens, waktu itu presiden program di FX, pernah jelasin pendekatan mereka yang cukup unik. Pertama, mereka fokus nyari suara otentik dan karakter yang kuat.
Karakter yang bikin penonton nyambung, entah itu pahlawan atau anti pahlawan, yang motivasinya bisa kita ngertiin, meskipun kelakuannya mungkin ekstrim. Karakter yang bikin penonton pengen masuk ke kulit mereka, ngerasain apa yang mereka rasain. Itu kunci koneksi emosi ya. Terus yang kedua? Yang kedua, Clemens pakai metafora menarik nih. Sembunyikan sayur dan kentang di dalam kostum. Maksudnya, mereka sering banget nyajiin cerita atau struktur narasi klasik yang kita udah kenal, itu sayur dan kentangnya, dasarnya, tapi dibungkus pakai genre atau dunia yang baru dan menarik. Itu kostumnya. Contohnya, serial Sons of Anarchy. Soal geng motor kriminal itu, dasarnya ya cerita ulang tragedi Hamletnya Shakespeare, lengkap sama intrik keluarga dan rebutan kuasa. Atau The Americans, drama soal mata-mata Soviet nyamar jadi keluarga Amerika pas Perang Dingin. Intinya itu eksplorasi mendalam soal rumitnya pernikahan. Mereka kasih sesuatu yang familiar, tapi dibungkus baru dan gak ketebak. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari semua ini, HBO, AMC, FX, bahkan studio film atau label rekaman, cara kerja mereka ini mirip sama sesuatu di dunia bisnis lain dong ya? Mirip banget. Mereka semua itu, intinya, fungsinya kayak venture capitalist atau pemodel ventura di dunia teknologi. Coba aja pikirin. Tiap hari mereka ngevaluasi ratusan bahkan ribuan proposal atau produk potensial. Bisa ide serial TV, naskah film, demo musik band baru, atau naskah buku penulis baru. Mereka harus milih mana yang mau didanain. Dan kayak visi juga, mereka nggak mungkin cuma taruhan di satu ide aja kan? Tepat. Mereka investasinya itu ke portofolio yang beragam. Mereka nyebar taruhannya ke banyak genre, kreator, sama tingkat risiko. Mereka tahu banget kalau sebagian besar dari investasi ini, sebagian besar acara pilot, film yang dibikin, buku yang diterbitin, nggak bakal sukses secara komersial. Kegagalan itu bukan cuma mungkin, tapi bagian yang nggak bisa dipisahin dan udah diantisipasi dari model bisnis ini. Mereka nggak ngarep tiap investasi jadi hit. Tutupin rugi dari banyak yang gagal. Bener banget. Itulah intinya model bisnis ekonomi prediksi di industri kreatif. Mereka main di ketidakpastian yang tinggi. Tujuannya, biar untung dari segelintir blockbuster atau serial super sukses, home runs, cukup gede buat nutupin biaya semua proyek lain yang gagal atau cuma balik modal, strikeouts atau base hits. Ini pengakuan kalau bikin hit itu bukan ilmu pasti, tapi permainan probabilitas yang dikelola lewat diversifikasi dan toleransi resiko. Mungkin kedengarannya kurang romantis ya dibanding ide keajaiban kreatif, tapi ya ini realitas ekonomi yang bikin seni itu bisa dibikin. Tapi nih, pas kita ngomongin hit, definisinya sendiri bisa beda-beda banget kan ya, tergantung kita ngomongin apa. Oh, jelas banget. Definisi hit itu sangat relatif dan tergantung skala industrinya. Misalnya nih, buku yang laku 500.000 kopi di Indonesia aja udah dianggap bestseller gede, sukses banget buat penulis sama penerbitnya. Tapi coba bayangin, film Hollywood yang nonton cuma 500.000 orang di bioskop. Wah, itu dianggap bencana finansial luar biasa, skalanya beda jauh. Sementara itu di dunia digital, video YouTube dapat 100 juta view mungkin udah bagus, tapi masih kalah jauh sama video musik artis top dunia yang bisa gampang dapat 1 miliar atau bahkan beberapa miliar view. Jadi penting banget buat ngerti konteks skala pas kita nilai apa itu sukses atau hit. Oke, jadi kalau kita rangkum nih obrolan kita hari ini, di balik tiap acara TV keren atau film box office yang kita nikmatin, ternyata ada mesin ekonomi yang rumit ya. Ada struktur bisnis dan strategi prediksi yang dibikin buat ngadepin ketidakpastian pasar kreatif. Ini bukan cuma soal sihir, ide brilian yang muncul gitu aja, tapi juga soal gimana model bisnis mau itu siaran umum, kabel, atau langganan premium, secara sadar ngebangun sistem yang dukung pengambilan risiko dan yang penting juga punya toleransi tinggi sama kegagalan. Tepat. Mulai dari sabarnya NBC nungguin Seinfeld nemu penontonnya, sampai pertaruhan gilanya HBO buat naga dan White Walkers di Game of Thrones. Seni itu mungkin rasanya tak ternilai ya, tapi proses buat bikinnya dan nyampein ke Anda, itu jelas gak gratis. Model-model bisnis inilah, dengan segala plus minusnya, yang akhirnya ngasih ruang dan duit buat para kreator visioner kayak David Chase, The Sopranos, Matthew Weiner, Mad Men, atau ya George R.R. Martin bareng Benioff and Weiss buat inovasi, ambil risiko, dan ngasilin karya yang ngebentuk ulang budaya populer. Kebebasan artistik yang sering kita kagumi itu seringnya berdiri di atas fondasi ekonomi dan strategi bisnis yang kuat.
Nah, ini nih bawa kita ke pertanyaan penutup. Buat Anda renungin. Kita kan hidup di era di mana media berubah cepet banget. Model paket kabel mulai goyah, sementara layanan streaming global kayak Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, dengan model bisnisnya sendiri yang terus berubah, makin dominan. Pertanyaannya, menurut Anda, gimana model-model ekonomi baru yang lagi terbentuk ini bakal ngebentuk ulang jenis cerita, format acara, dan definisi hit yang bakal kita lihat ke depan? Apa ya kira-kira yang bakal bertahan dari cara lama? Dan gaya cerita atau jenis konten apa yang mungkin bakal kepinggir atau malah hilang sama sekali dalam pertarungan ekonomi kreatif yang baru ini? Sebuah pertanyaan buat kita pikirin bareng-bareng. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya ya.